Halo, salam sejahtera untuk sahabatku semua. Salam seni dan budaya. Semoga seni dan budaya Nusantara tetap lestari dan selalu dicintai. Amin. Pada kesempatan kali ini, nyanyian Ilalang akan sedikit mengulas tentang ragam wayang. Sahabat nyanyian Ilalang tentunya tak asing dengan wayang. Iya betul, wayang adalah salah satu dari berbagai ragam warisan seni budaya Indonesia yang cukup menonjol. Bahkan bisa dibilang wayang cukup populer dan banyak digemari. Tak mengherankan, karena wayang adalah seni pertunjukan yang menyatukan banyak unsur seni di dalamnya. Ada seni peran, seni lukis, seni pahat, seni suara, ada unsur seni musiknya, seni sastra, dan juga banyak mengandung falsafah kehidupan, mengandung banyak nasihat, dan seni perlambang. Jika kita bicara soal wayang, mungkin yang ada dalam pemikiran kita adalah seni khas budaya Jawa dengan iringan gamelan Jawa dimainkan oleh seorang dalang dan dengan bahasa Jawa yang kental. Pokoknya identik dengan Jawa. Tapi sebenarnya wayang tak cuma berasal dari Jawa loh. Ada wayang Bali, ada wayang Sasak dari Lombok, wayang Banjar Kalimantan, wayang Palembang, wayang Jemblung, wayang Wahyu, wayang Kancil, wayang Suluh, dan masih banyak lagi ragam jenis wayang di negara kita tercinta Indonesia ini. Mari kita mencoba mengulas sedikit tentang ragam wayang di bumi persada Nusantara kita yang sangat kaya akan seni dan budaya ini. Kita mulai dari wayang Bali. Sesuai namanya, wayang ini berkembang di Bali. Pertunjukan wayang kulit Bali memiliki dua jenis tema pagelaran: tema spiritual dan tema hiburan. Tema spiritual digelar pada upacara-upacara keagamaan dan sangat disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Sedangkan untuk tema hiburan biasa dimainkan pada saat pesta rakyat. Pagelaran wayang Bali melibatkan dalang, pengiring, dan sepasang pembantu dalang yang disebut tututan. Untuk pementasan wayang Bali biasanya diperlukan sekitar 125 sampai 130-an lembar wayang. Wayang Sasak. Wayang Sasak berasal dari Gumi, dari Sasak, Lombok. Berkembang sekitar abad ke-18. Wayangnya terbuat dari kulit dan tanduk kerbau. Bisa dikatakan mirip dengan wayang kulit Jawa. Lakon dalam pertunjukan wayang kulit Sasak bersumber dari Serat Menak, menceritakan tentang hikayat Amir Hamzah. Diambil atau diangkat dari karya sastra Melayu yang menyebar sangat luas di Nusantara. Disebut juga wayang Menak karena tokoh utama dalam wayang ini bernama Wong Menak atau si Amir Hamzah, menceritakan tentang kepahlawanan Amir Hamzah yang gagah berani.
Wayang kulit Banjar adalah wayang kulit yang berkembang dalam budaya suku Banjar di Kalimantan Selatan dan sudah dikenal sejak abad ke-14. Kesenian wayang kulit Banjar ini dibawa oleh orang-orang Majapahit yang pada waktu itu telah menguasai Kalimantan dan menyebarkan agama Hindu dengan jalan pertunjukan wayang. Bahan untuk membuat wayang kulit Banjar ini adalah dari kulit sapi. Secara umum, ukuran wayang Banjar lebih kecil dibanding umumnya ukuran wayang kulit di Jawa. Penatahan dan pengecatan ornamennya pun lebih sederhana. Wayang kulit Banjar mengambil cerita Ramayana dan Mahabharata. Wayang beber adalah seni pertunjukan wayang yang disajikan dalam bentangan kertas atau kain bergambar adegan-adegan cerita wayang dalam lakon wayang beber itu sendiri, yang dinarasikan atau diceritakan oleh seorang dalang. Bentangan kertas atau kain itulah yang disebut dengan beberan. Wayang beber juga mengambil cerita Ramayana dan Mahabharata. Wayang gedhog atau wayang panji disebut juga wayang panji karena mengambil cerita dari serat Panji atau kisah Panji yang muncul pada zaman Kediri atau Majapahit. Bentuk dasar wayangnya hampir sama dengan bentuk wayang kulit Purwo. Tokoh kesatria memakai ornamen atau aksesoris yang disebut repekan dan tekes. Sedangkan untuk tokoh golongan raja-raja memakai aksesoris yang disebut garudo mungkur atau gelung keling. Wayang klitik. Wayang klitik terbuat dari kayu, tapi berbeda dengan wayang golek yang juga terbuat dari kayu. Kalau wayang golek dibuat menyerupai boneka kayu, sedangkan wayang klitik berbentuk pipih, mirip wayang kulit. Wayang ini pertama diciptakan oleh Sunan Pakubuwono II. Berbeda dengan wayang lainnya, wayang klitik mempunyai gagang yang terbuat dari kayu, sehingga saat pentas menimbulkan bunyi klitik-klitik yang diyakini sebagai asal mula istilah nama wayang klitik. Sedangkan lakon atau cerita pada wayang klitik adalah cerita Panji dan Damarwulan. Umumnya mengambil cerita dari zaman Panji di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Wayang Potehi. Wayang Potehi adalah seni pertunjukan boneka yang berasal dari Fujian, Tiongkok Selatan. Memainkan kisah-kisah klasik dari Tiongkok yang mengambil cerita legenda-legenda yang ada di dinasti-dinasti Tionghoa. Potehi berasal dari akar kata po yang berarti kain, te berarti kantong, dan hi artinya wayang. Secara harafiah, wayang Potehi berarti wayang yang berbentuk kantong dari kain. Wayang Potehi adalah wayang khas Tionghoa yang dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara. Oleh sebab itu, wayang Potehi pada masanya cukup populer dan cukup banyak digemari. Dan wayang Potehi ini
telah menjadi salah satu khasanah kekayaan kesenian budaya Indonesia. Wayang Suluh. Wayang suluh adalah wayang yang terbuat dari kulit dan berbentuk manusia biasa, dengan tokoh wayang keseharian, misalnya tokoh Pak Lurah, Pak Haji, Bu Guru, tokoh anak-anak sekolah, dan lain sebagainya. Ceritanya pun diangkat dari permasalahan kehidupan sehari-hari di zaman modern dalam pola kehidupan masyarakat. Suluh sendiri berasal atau berarti obor untuk penerangan. Jadi fungsi wayang suluh ini adalah memberikan penyuluhan atau penjelasan melalui pertunjukan wayang. Wayang Wahyu. Wayang Wahyu adalah kreasi baru dari pertunjukan wayang dengan cerita atau lakon dari ajaran kitab suci Kristiani berdasarkan kisah-kisah keagamaan Katolik. Wayang Wahyu diciptakan pada tahun 1959 di Surakarta dari gagasan Bruder Timotius Wiknyo Subroto. Sama dengan pertunjukan wayang pada umumnya, pertunjukan wayang Wahyu juga diiringi musik gamelan. Wayang Wahyu juga terbuat dari kulit kerbau dengan tatah sungging, seperti halnya pada wayang kulit purwo biasa, tetapi tidak dengan bentuk yang realistis. Wayang Sadat. Wayang Sadat adalah wayang dakwah, khususnya dakwah agama Islam. Tokoh-tokohnya mengadopsi dari tokoh-tokoh para wali atau wali songo. Wayang Sadat pertama kali dipentaskan di Desa Trucuk, Klaten pada tahun 1985 oleh seorang dai bernama Suryadi dengan lakon Ki Ageng Pengging yang berisi ajaran tauhid yang tersirat melalui suluk, janturan, syair, dan juga dialog-dialog. Wayang Sadat berasal dari kata syahadat yang merupakan rukun Islam pertama. Nah, sahabat nyanyian ilalang, demikianlah sekelumit saja ulasan tentang ragam wayang di Indonesia. Sekedar mengingat dan sekaligus melestarikan kekayaan budaya negeri kita. Di lain kesempatan, nyanyian ilalang akan membahas lebih detail tentang wayang dengan ragam-ragamnya. Satu persatu akan kita ulas secara lebih mendetail tentang wayang golek, wayang orang, dan wayang kulit purwo itu sendiri tentunya. Wayang yang lazim dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Semoga seni dan budaya di Indonesia akan tetap dicintai dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, terutama kesenian wayang. Karena seperti kita sampaikan di awal tadi, kesenian wayang ini mengandung banyak unsur seni, dan yang pasti mengandung banyak nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kehidupan yang bisa kita jadikan suri tauladan dalam kita menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan seni budaya kita. Joyo-joyo Wijayanti Rahayu Engkang Pinanggih. Sampai ketemu lagi pada ulasan wayang kita selanjutnya. Semoga sahabat ilalang senantiasa diberikan rahmat kesehatan
dan sejahtera senantiasa. Salam seni dan budaya.